Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman, dan diberikannya nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa melanjutkan mempelajari kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Al-Imam Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masuk pada pembahasan ma yaqta'us shalah, apa saja yang dapat memutuskan solat seseorang. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang dapat memutuskan salat seseorang. Artinya yaqta'us shalah di sini adalah salatnya adalah batal. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah, yang pertama, kana yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'us salata ar-rajul idza lam yakun baina yadayhi ka akhirati rahli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hal yang dapat memutuskan salat seseorang jika di hadapannya tidak ada ini sutrah yang setinggi dengan dudukan pelanak kuda atau unta. Apa saja yang dapat memutuskan solat tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah al-mar'atu al-haid, wanita yang sedang haid. Yang kedua, wal himaru, yaitu keledai. Yang ketiga, wa kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Qala Abu Dzar, maka berkatalah Abu Dzar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu ma balul aswadi minal ahmar, apa bedanya anjing hitam dengan anjing yang berwarna merah? Faqala, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswadu syaitan, bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini adalah hadis menjelaskan bahwa salat seseorang itu akan batal apabila dilewati dengan tiga hal ini. Namun para ulama menjelaskan di dalam mengambil hukum ma yaqta'us shalah
hukum seseorang itu akan batal atau tidak, disinilah dikatakan oleh banyak para ulama. Yang pertama, bahwa orang sholat ketika dilewati oleh orang yang haid, para ulama yang mengatakan bahwa yang haid itu adalah yakni al-balighah, wa yakhruju bihadha murur bintul ladzi lam tablighu baina yadayhi al-musalli ila ghairi sutrah la taqta'u salatahu. Jika seseorang sholat kemudian dilewati oleh orang yang sedang haid, maka kita katakan di sini, orang yang sholat ketika dia tidak memakai sutrah, maka sesungguhnya sholatnya dia batal. Namun kalau dia memakai sutrah di antaranya, maka itu hukumnya tidak dapat membatalkannya. Nanti komentar para ulama menjelaskan akan hal itu. Jadi jika orang yang memasang sutra, maka sholatnya dilewati oleh orang yang haid, di sini tidak batal. Kemudian wal himaru atlaqu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan yang dilewati oleh himar, keledai, masuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadkhulu fihi ayu himarun kabiran kana aw saghiran. Keledai itu baik yang besar maupun yang kecil. Ini secara mutlak. Adapun al-kalbul aswadu syaitan, bahwa anjing hitam itu adalah syaitan, di sini secara zahir annahu syaitan. Di sini sebagai secara zahirnya bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Namun para ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh yaitu Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud bahwa anjing hitam itu adalah syaitan, apakah secara hakiki atau hanya majazi. Kalau dilihat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwa anjing hitam itu adalah syaitan, dan itu bukan secara hakiki melainkan hanya secara majazi, hanya secara kiasan. Dibawakan hadis yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu fi maradibil ghanam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian di kandang kambing, wala tusallu fi ma'atinil ibil, dan jangan kalian salat di kandang unta. Di kandang unta, alasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha khuliqat minasyaitan, bahwa kandang unta itu sungguhnya itu unta diciptakan dari syaitan. Para ulama mengatakan bahwa kandang unta itu ada syaitannya. Maka Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud fa innaha khuliqat minasyaitan, bahwa sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan, arada bihi an ma'aha syaitan wa hakadha. Maksudnya adalah bahwa unta itu ada bersamanya syaitan. Dan ini penjelasan sama dengan sebagaimana Rasul mengatakan anjing hitam itu adalah syaitan. Berarti ada syaitan bersama anjing hitam itu. Lalu dibawakan hadis yang lain bahwa yang dimaksudkan syaitan di sini adalah bukan secara hakiki. Berdasarkan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyadrahu mastata'a, fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan." Ketika kita salat, kemudian ada yang melewati di hadapan kita, maka kita diperintahkan untuk mencegahnya agar tidak lewat di hadapan orang yang salat. Apabila dia memaksa, terus dia ingin lewat di hadapan orang yang sedang salat atau kita sedang salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyuqatilhu,
maka perangilah dia. Dan ini urutannya sudah sampai 3 kali. Sekali kita cegah, kemudian dia kedua kali ingin lewat lagi, kita cegah, dan ketiga kali dia tetap ingin lewat, maka Nabi SAW mengatakan falyuqatilhu, maksud dia perangi. Kenapa harus diperangi? Fa innahu syaitan, karena ada padanya itu syaitan, ingin memutuskan salat seseorang. Nah, ketika orang yang ingin mengganggu, memutuskan salat seseorang itu bukan karena memang ajakannya, karena memang ada syaitan yang ingin merusak salat seseorang. Makanya ini yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan ulama-ulama yang lain, bahwa syaitan yang dimaksudkan itu adalah bukan secara hakiki, melainkan hanya secara majazi. Nah, di dalam hadis yang lain yang disebutkan bahwa Nabi SAW ketika menjelaskan tidak boleh kita solat di kandang unta. Di dalam hadis yang lain kata Nabi, ala kulli ba'irin syaitan, bahwa setiap di pemeringan unta, kandang unta dan unta sendiri itu adalah syaitan. Fa idza raqibtumuha fasammullahu azza wa jalla, apabila kalian menaiki unta maka sebutlah nama Allah. Wala tuqassiru an hajatikum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian yakni mengurangi di dalam hajatnya, ya, memenuhi hajat-hajat kalian. Maka Ibnu Hibban mengatakan ketika menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, menunjukkan secara jelas bahwa di kandang unta atau unta itu sendiri itu ada syaitan. Makanya larangan Nabi untuk solat di kandang unta. Wala tusallu fi ma'atinil ibil fa innaha khuliqat minasyaitan, bahwa unta itu diciptakan dari syaitan dan kandangnya pun ada syaitan. Namun yang dimaksudkan syaitan di situ adalah bukan secara hakiki nampak ada, melainkan bersama unta tersebut ada syaitan yang dapat merusak dari salat seseorang. Sebagaimana dalam penjelasan yang lain Ibnu Hibban ya rahimahullahu ta'ala, ketika Sa'id bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia berkata bahwa suatu ketika pernah berjalan bersama Abdullah bin Umar, yaitu di kota Mekah. Pada saat itu ketika waktu itu sudah mau subuh, maka ketika mengerjakan salat witir, lalu dia bertanya kepadanya, alaysa laka fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswah, tidakkah engkau ingin mengikuti, meneladani yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqultu bala wallahi, tentu saja aku ingin mengikuti yakni uswah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang paling gigih, orang yang paling rajin, kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ingin sholat witir, kemudian turun dari untanya, maka dikatakan bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yuwatiru 'alal ba'ir, bahwa Rasulullah senantiasa pernah sholat witir di atas tunggangannya, di atas untanya. Dan penjelasan ini, ketika seseorang sholat di atas untanya, bukan berarti unta itu adalah diciptakan dari syaitan, tapi Rasulullah pernah sholat witir di atas kendaraan, di atas untanya. Makanya para ulama mengambil law kana al-zajaru 'anis salati fi atanil ibil, kalau seandainya
kandang unta atau unta itu sendiri li ajli annahu khuliqat minasyaitan, kalau diciptakan dari syaitan, maka lam yusalli sallallahu alaihi wasallam 'alal ba'ir, tentunya Rasulullah tidak pernah salat di atas untanya. Kalau memang unta itu diciptakan dari syaitan. Makanya memahami hadis, kita harus benar apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ketika kita mendengar hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita tidak salat yaitu di kandang unta atau di atas unta itu sendiri, wala tusallu fil ma'atinil ibil. Enggak boleh, ini larangan. Tapi bukan berarti unta itu diciptakan jelas secara hakiki dari syaitan. Akan tetapi fa innaha khuliqat minasyaitan, bahwa unta itu biasanya ada padanya bersamanya syaitan. Kenapa mesti unta? Karena unta adalah tunggangan yang dipakai pada zaman Nabi SAW. Enggak bisa kita katakan bahwasanya syaitan ada ya di kendaraan kita, di motor atau di mobil kita. Karena zaman dahulu sebagai alat ya untuk mengantarkan orang-orang pada zaman Nabi SAW safar atau pergi ke masjid atau yang lainnya. Nah, yang dimaksudkan adalah tidak secara hakiki. Kalau seandainya itu diciptakan dari syaitan, tentu Nabi tidak akan sholat di atasnya. Dan kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, innaha khuliqat minasyaitan, bahwa sesungguhnya unta itu diciptakan dari syaitan. Arada bihi anna ma'aha syayatin an sabili al-mujawarati wa qurbi. Maksudnya adalah bersamanya ada syaitan. Ini adalah makna yang paling dekat dengan penjelasan yaitu para ulama rahimahumullahu ta'ala. Lalu pembahasan yang kedua, wa kharaj yani bi qayyid al-kalbul aswad, mengenai tentang anjing hitam. Yang dimaksudkan adalah penyebutan dalam hadis ini adalah anjing hitam, bukan dengan anjing yang berwarna yang lain. Ketika menjelaskan fala taqta'us shalah bimuruhima baina yaday al-musalli idza lam yakun baina yaday sutrah, maka tidak terputus salat seseorang jika dilewati dari keduanya. Orang yang salat ketika dia memakai sutrahnya, maka sesungguhnya salatnya itu tidak batal, melainkan kalau dia tidak memakai sutrah maka salatnya batal. Dan ini berbeda dengan pendapat yang lain yang disebutkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat, yaitu di dalam kitab Syarah Muslim, yang mana beliau mengatakan ikhtilaful ulama fi hadza faqala ba'dihim, bahwa hal ini ada yang mengatakan batal salatnya dan ada yang mengatakan tidak batal salatnya. Berarti di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Yaqta'u haula'is salah, sebagian mereka ulama mengatakan tetap batal salatnya apabila dilewati oleh tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, berkatalah al-Imam Ahmad, yaqta'aha al-kalbul aswad, dan beliau mengatakan bahwanya apabila salat seseorang dilewati oleh anjing hitam maka batal salatnya. Wa fi qalbi minal himari wal mar'ati syai', kan tetapi beliau jika dilewati oleh wanita atau keledai, beliau masih masih belum yakin akan batalnya salat seseorang, karena perkataan inna kalba lam yaji'u fi tarkhis, karena memang tidak ada penjelasan kata beliau yang lebih detail akan hal itu. Wa amma mar'ata fa fiha hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-madhkura ba'da hadha
Tapi ada hadis yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mengenai tentang dilewati seseorang dari perempuan dan dari keledai. Namun ini hanya khilaf di kalangan para ulama. Nanti kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan kita ini. Yang kedua, waqala Maliki wa Abu Hanifah wa Syafi'i rahimahumullahu taala, berkatalah tiga mazhab dari mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'iyah, mengatakan wa jumhur ulama minas salaf wal khalaf, berkata para ulama salaf maupun khalaf, la tubtilu salati bimuru'i syai'in min haula'i wala min ghairihim, bahwa salatnya tidak batal jika dilewati sesuatu min haula'i wala min ghairi, atau ya sesuatu yang lain. Dan ini takwilan dari ya tiga mazhab akan hadis yang dimaksudkan annal muradi bi qat'i yani naqsin salat li syughli qalbi bihadal asya. Pendapatnya tiga mazhab ini tidak batal, hanya saja mengurangi dari keabsahan atau keafdalan salat seseorang. Karena seseorang kalau ada yang lewat di hadapannya yang sedang salat, maka dia akan disibukkan hatinya yaitu dengan mengurusi sesuatu yang lewat di hadapan kita. Padahal ketika kita salat itu kita harus menghadirkan hati dan niat ya di hadapan Allah itu secara khusyuk. Namun ketika ada yang lewat di hadapan kita, maka kita akan disibukkan hatinya dengan itu, mencegah seseorang, atau mungkin dia akan terlewatkan dari bacaan-bacaan yang dia telah baca, mungkin dia akan lupa lagi sampai mana dia baca. Dan itu alasan dari tiga mazhab bahwa annal muradi bi qat'i naqsin salati li suqlil qalbi bihadhihi al-asya, bahwa tiga mazhab mengatakan bahwa saya tidak batal, hanya saja mengurangi dari ya kekhusyuan salatnya atau keafdalan dari salat tersebut. Ya walaysal muradu ibtalihya, maka tidak batal. Ini yang disebutkan oleh tiga mazhab. Namun jamaah sekalian, ada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u salatul mar'i syai'in, bahwasanya tidak batal salat seseorang jika dilewati dengan sesuatu apapun. Nah, dari sini para jemaah sekalian rahimakumullah adalah sebagai takwilan bahwasanya tidak batal seseorang jika dilewati dengan sesuatu yang lain. Namun ya pensyarah dari kitab ini yaitu Syekh ya Muhammad Basmul hafizallahu taala mengatakan ma'ana hadis la yaqta'u salatul mar'i syai'un, tidak batal salat seseorang jika dilewati dengan sesuatu, mengatakan bahwa hadal hadis dhaif, bahwa hadisnya katanya itu disebutkan lemah ya oleh pensyarah dari kitab yang mulia ini. Wallahu alam, ini adalah pendapat-pendapat yang mengatakan batal dan mengatakan tidak batal. Namun di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya ada bab la yaqta'u salatu syai'un, tidak batalnya salat seseorang jika dilewati dengan sesuatu. Itu pada bab man qala la yaqta'u salatu syai'un, juga disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, bahwa menjelaskan tentang hukum orang yang dalam keadaan salat kemudian dilewati dengan sesuatu. Dan ini sebagai penjelasan yang begitu sangat panjang. Ibnu Hajar Asqalani berkomentar tentang ya bahwa maksudnya adalah perbuatan orang yang selain dari salat. Kemudian dijelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah. Mayoritas ulama mengambil, ini jumhur ulama yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, dengan menguatkan hadis menunjukkan tidak batalnya salat seseorang jika dilewati dengan sesuatu. Ya sebagaimana disebutkan dalam perkara ini, kecuali dengan tiga yang dilewati disabdakan oleh Nabi SAW. Itu hadisnya disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Perkara yang dapat memutuskan salat diantaranya dengan tiga perkara tersebut.
yaitu anjing hitam, keledai dan wanita yang sedang haid. Tapi dia selain daripada itu, maka tidak batal solat seseorang. Nanti kita akan perinci, mengambil kesimpulan mana yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya. Adapun pembahasan yang mengatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah min anna al-murad bil qat'i naqsi as-salah li sughli al-qalbi bi hadhihi al-asya'. Beliau menyebutkan dan pendapat beliau yang dimaksudkan memutuskan salat seseorang ketika dilewati dengan 3 perkara, dari anjing hitam, dari wanita haid dan dari keledai. Beliau hanya mengatakan bahwa salatnya itu tetap sah, hanya saja mengurangi dari kekhusyuan dari salatnya. Ini yang diambil oleh mazhab jumhur wa ikhtiyarul Bukhari, annahu waqad warada ma yadullu ala adami ibtalis salat. Hanya saja jumhur ulama mengenai tentang akan hal ini, jumhur ulama yang dipilih oleh al-Imam Bukhari, bahwa di antaranya ala adami ibtalis salat. Ini disebutkan hadisnya, kata Nabi SAW, salat seseorang ketika dilewati 3 perkara itu adalah batal. Namun sebagian ulama menjelaskan akan hadis ini, mereka hanya mengurangi dari kekhusyuan dari salatnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang dilewati oleh keledai. Wa fil himari hadis Ibnu Abbas an Abdullah Ibnu Abbas yang berkata, aqbaltu rakiban 'ala al-himari atani wa ana yawma idzin qad. Jadi nahaztu ihtilami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Minah. Disebutkan dalam hadis yang panjang mengenai tentang orang salat kemudian dilewati oleh keledai. Nah, disebutkan pernah Ibnu Abbas membicarakan perkara yang dapat memutuskan salatnya. Kemudian mereka bertanya keledai dan wanita yang haid yang melewatinya. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis yang begitu cukup panjang, dahulu beliau ketika masih kecil pernah datang dan mengendari seekor keledai. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salatnya para sahabat. Lalu keledai itu masuk ke celah-celah dari yang kosong dan melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah mencegahnya, maksudnya tidak mengulangi dari salatnya. Hanya saja ketika ada wanita pernah datang kemudian bertengkar, Rasulullah SAW menangkap keduanya lalu menarik di antara salah satunya, padahal Nabi sedang dalam keadaan salat. Maka ketika dipisahkan melewati dari hadapan beliau alaihi salatu wasalam, lalu dilepaskan, maksudnya dibiarkan karena Rasulullah sedang melaksanakan salat. Dari sini hukum menjelaskan. Diriwayatkan pula dari Abu Ya'la Al-Athar Hasan Al-Qurani menceritakan, ini juga hadisnya yang cukup panjang, bahwa disebutkan Ibnu Abbas salat akan terputus dengan lewatnya anjing hitam, keledai dan wanita yang haid. Mendengar itu alangkah buruknya kalian menyamakan perempuan wanita muslimah yaitu dengan anjing dan keledai. Ini alasannya Imam Nawawi dan juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidaklah batal salat seseorang ketika dilewati oleh wanita yaitu yang sedang haid. Karena alasan yang pertama, wanita muslimah tidak boleh disamakan dengan anjing dan keledai. Dan ini adalah perkara yang buruk ketika seorang muslim disamakan dengan binatang, disamakan dengan keledai dan anjing hitam. Nah, ketika menjelaskan tentang Rasulullah SAW salat bersama para sahabat, sehingga ketika turun memasuki shaf, padahal pada saat itu sahabat memakai keledai dan keledainya itu dilepas kemudian melewati dari orang-orang yang sedang salat, dan ini pun tidak dilarang oleh Nabi SAW karena keledai itu lewat di hadapan orang yang sedang salat. Dari sini menunjukkan bahwa hadis sebagaimana yang telah kita pahami, bahwa ketika kita memasang syutrah
lalu ada lewat di hadapannya sesuatu, maka kita cegah untuk tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Namun ketika dia tidak memakai sutrah, ini pembahasannya, ketika dilewati dengan 3 ini maka hukumnya sholatnya adalah batal. Ya, sebagaimana catatan diambil tanbih ketika menjelaskan hukum di orang yang melewati orang yang sedang sholat kemudian dilewati dengan sesuatu, adalah penjelasan tanbih. Ini dalil sebagaimana Ibnu Abbas yang menjelaskan secara pendapat yang disampaikan di dalam kitab yang ditarjih fi masail at-taharah was shalah, dalam pembahasan yang dijelaskan kita ada 2 pendapat sutrah hukumnya wajib dan hukumnya sunnah. Yang mengatakan bahwa hukumnya daripada sutrah itu adalah wajib agar tidak dilewati atau tidak diputuskan dengan 3 perkara tersebut. Namun sebagian pendapat adalah sutrah hukumnya adalah sunnah, hukumnya ada sunnah, tidak menjadikan wajib. Nah, jamaah sekalian, bahwa kita mengambil kesimpulan dari pembahasan kita, jadi yaqta'us shalah, memutus dari seorang dari salatnya berdasarkan hadisnya, yaqta'us shalatul rajulul muslim, seorang muslim salatnya itu akan terputus idza lam yakun baina yadai mislu muakhir rahdi, ketika di hadapannya tidak ada sutrah. Maksudnya sutrah di sini adalah seukuran dari tempat pelana kuda. Namun apa saja yang dapat membatalkan salatnya tersebut? Yang pertama adalah al-mar'atu. Al-mar'ah di sini adalah al-balighah, al-mar'atu al-haid, yaitu wanita yang sedang haid. Yang kedua wal himaru, yang ketiga adalah wal kalbul aswad, yaitu anjing hitam. Nah, faedah yang kita bisa ambil ini, kita mengambil kesimpulan apa hukum dari orang yang sholat kemudian dilewati dengan 3 perkara tersebut. Nah, di dalam kitab yani Fathul Jalali wal Ikram, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini mengambil kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang kita bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Faedahnya yang pertama, kata beliau, anna hadhihi thalatha taqta'us shalah, dari 3 perkara tersebut adalah yang dapat membatalkan salatnya, yaitu anjing hitam, yang kedua adalah keledai, dan ketiga adalah wanita yang sedang haid. Beliau katakan sawa'un kana dzalika fi shalatin nafilah au jadi al-fariḍah. Salat yang dilewati dengan 3 perkara tersebut, ini baik salat dalam keadaan salat wajib maupun salat sunnah, jika dilewati maka terputus dari salatnya. Wa sawa'un kana musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan. Beliau katakan baik salat itu wajib maupun salat sunnah, salat seseorang itu menjadi imam atau menjadi makmum dalam keadaan salat sendiri. Ini kalau dilewati dia akan batal. Walakin sabaqa annal ma'muma sutratuhu sutratul imam. Adapun bagi makmum, jika dilewati dengan 3 perkara tersebut adalah tidak batal, karena sutrohnya makmum itu adalah imam. Ya, apa saja yang melewati orang yang sholat kemudian dalam keadaan menjadi makmum, kemudian ada orang yang lewat di hadapan kita, atau ada sesuatu yang lain seperti keledai atau binatang yang lain, maka tidak batal sholatnya karena sutroh kita adalah imam. Wa ala hadza fa yakhruju min hadzal umum, dan ini adalah sebagai penjelasan secara umum. Jadi lewatnya tiga hal tersebut di atas, sebagaimana penjelasan dalam hadis, yaitu wanita haid, kemudian keledai dan anjing hitam, apabila di hadapan orang yang sholat dapat membatalkan kalau dia tidak memasang sutrah. Ini pendapat yang pertama. Penjelasan yang pertama sebagaimana yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan ini pentingnya seseorang sholat meletakkan sutrah di depannya. Kemudian yang kedua faidahnya, beliau katakan bayanu faidah sutrah fi shalah, sebagaimana pendapat
dari Saleh Al-Fauzan, faidah di antara kita memasang sutrah bagi orang yang salat, wahiyya annahu tamna'u min batalani salah idza marra min waraiha wahidan min hadhihi as-salasa. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya sutrah di dalam salat. Karena bab sebelumnya adalah tentang penjelasan sutrah. Maka ini hal yang sangat penting jika kita salat kemudian memasang sutrah atau menghadap kepada sutrah. Karena sutrah itu wahiyya annahu tamna'u min al-batalani salah, dapat mencegah dari batalnya salat seseorang. Sutrah itu mencegah dari batalnya salat seseorang jika dilewati dengan 3 perkara tadi. Dengan 3 perkara tadi, yaitu anjing hitam, kemudian keledai, dan juga wanita yang haid. Maka disinilah para ulama menjelaskan faidahnya agar kita memasang sutrah ketika kita salat, baik itu dalam keadaan menjadi imam ataupun menjadi salat sendiri. Nah, kita harus memasang diantaranya memakai sutrah. Faidah yang ketiga, ini kita ambil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal bintus saghirah la taqta'u shalah, bahwa wanita yang belum baligh, yang belum haid atau wanita kecil itu tidak dapat membatalkan salat seseorang jika dia lewat di hadapannya. Tidak membatalkan salat. Falau marad fatah as-saghirah baina yaday al-musalli fa inna salata sahihah. Dia lewat di hadapan orang yang salat, kemudian padahal dia tidak memasang sutrah, atau dia memasang sutrah, jika dilewati oleh anak-anak wanita yang belum balik, maka fa inna salatahu sahihah, salatnya itu tetap sah, tidak dapat membatalkan dari salatnya. Itu berdasarkan dalam riwayat An-Nasa'i, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan, jadi yaqta'us salat al-mar'atu haid wa qalbu, salat seseorang akan terputus jika di hadapannya dilewati oleh wanita yang haid, kemudian anjing hitam. Ini disebutkan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksudkan dengan wanita adalah al-mar'atu al-haid, wanita yang sedang haid. Jadi wanita yang belum haid melewati di hadapan kita yang kita salat, maka itu tidak batal salatnya. Yang dimaksudkan wanita di sini adalah al-mar'atu haid, wanita yang sudah haid. Tentu kita tak ma'ruf, wanita haid itu adalah wanita yang sudah baligh, maka itu akan batal. Annahu la farqa baina an takuna al-mar'ah al-mar'atu ghafila aw muntabiha, li'anna al-hadits mutlaq, bahwa tidak ada perbedaan hukum apakah wanita yang lewat itu mengetahui hukumnya atau tidak. Jadi apabila dilewati oleh wanita yang haid, sedangkan wanita haid itu yang pertama dia tidak tahu hukumnya, karena larangan melewati orang yang sholat. Yang pertama faidahnya dapat membatalkan sholatnya, tapi wanita yang lewat yang sedang haid itu tidak mengetahui hukumnya. Maka disinilah secara mutlak yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, li'anna al-hadits mutlaq, bahwa hadis ini secara mutlak, baik wanita yang paham atau tidak paham, yang dapat membatalkan sholat seseorang jika dilewati oleh wanita haid. Jadi wanita itu misalkan dia tidak tahu, dia telah melewati orang yang sholat, maka di sini hukumnya secara mutlak tetap dia sholatnya itu batal kalau dilewati dengan wanita yang haid. Nah, yang kelima jamaah sekalian, annal himaru yaqta'u shalah, tentang dilewati oleh keledai. Ini di hadapan orang yang sedang salat, bahwa sawa'un kana kabiran aw saghiran, aswadu aw abyadu li umum qawlihi al-himaru. Bahwa yang kelima ini, salat seseorang ini dapat batal jika dilewati oleh keledai, baik keledai yang besar maupun keledai yang kecil, baik itu berwarna hitam ataupun berwarna putih. Karena juga melihat kepada secara umum, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa
salat seseorang itu akan batal jika dilewati oleh keledai. Keledainya secara umum baik yang kecil maupun yang besar, warna hitam atau warna putih. Maka pendapatnya adalah tetap Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah batal. Adapun yang keenam, annal kalba aswad yaqta'u shalah, tentang dilewati oleh anjing hitam itu akan batal salatnya. Wahal aswadu wasafun taradi ghairi mu'tabir. Ini adalah sifat yang khususkan kepada anjing hitam saja. Ya, hanya anjing hitam. Kita tahu bahwasanya Abu Dzar ketika bertanya kepada Nabi SAW, apakah anjing hitam itu anjing-anjing yang lain itu pun sama sebagaimana anjing hitam? Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Ya, ada pada anjing hitam itu syaitan dapat memutuskan salat seseorang. Maka di sini anna kalba aswadu yaqta'u shalah, bahwa anjing hitam itu dapat memutuskan dari salat seseorang, sawaun kana saghiran aw kabiran. Baik anjing hitam itu kecil maupun besar. Jika dia lewat di hadapan orang yang salat, maka batal salatnya. Ya, anna ghaira aswad la yaqta'u shalah. Hanya saja ketika dilewati oleh anjing yang selain daripada anjing yang berwarna hitam, la yaqta'u shalah, maka salatnya tetap sah dan tidak dapat terputus. Maksudnya tidak batal salatnya kalau dilewati dengan anjing selain dari warna hitam. Nah, jamaah sekalian, bahwa 3 perkara itulah yang dapat membatalkan salat seseorang. Maka pendapat yang lain bahwa mengatakan salatnya tetap sah, ini diantara pendapat dari 3 mazhab yang kemudian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak batal salat seseorang jika dilewati dengan 3 tersebut, hanya saja dapat salatnya berkurang dari kekhusyuannya atau keafdalan dari salat tersebut, karena dia akan memalingkan kekhusyuan salat dengan perkara-perkara yang mencegah seseorang untuk lewat di hadapannya. Namun sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang lain mengatakan tetap salatnya itu batal, karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya secara jelas bahwasanya yaqta'u shalah ar-rajulul muslim, bahwa seorang muslim ketika dia salat dapat terputus salatnya idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhkhari rahli, jika dia tidak menggunakan sutrah di hadapannya, jika dilewati dengan al-mar'atu wal himar wa qalbul aswad, dengan 3 perkara tadi, dilewati oleh wanita, kemudian dilewati oleh keledai dan juga oleh anjing hitam, maka kata Nabi SAW, salatnya itu akan terputus. Yaqta'u salatul rajulul muslim, kalau dia tidak memasang sutrah. Hanya saja jamaah sekalian, ini para sahabat menanyakan tentang hirsus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum tentang jadi hukum, apa yang dimaksud dengan hukumnya tetap sah atau tidak. Bahwa diantaranya annal hukma syari'iyah bil hikmah, setiap apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu ada hikmahnya, dan terkadang memang tidak dijelaskan hikmahnya. Terkadang dijelaskan hikmahnya dan terkadang memang tidak. Maka hikmahnya dijelaskan bahwa tidak boleh salat seseorang dilewati dengan 3 perkara itu perkara yang dapat memutuskan salatnya. Namun selain dari 3 perkara itu tidak dapat memutuskan salatnya. Namun para sahabat mereka menanyakan akan hal itu hikmahnya, karena mereka bersungguh-sungguh ketika ibadah mereka tidak sampai terputus. Maksudnya tetap ibadah mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini kegigihan para sahabat. Kemudian yang kedua, ketika disampaikan hadis yang tidak ada hikmahnya di dalamnya, maka para sahabat pun tidak menanyakan akan hal itu. Sebagaimana ada diciptakan unta itu diciptakan dari syaitan. Fa innaha khuliqat minasyaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa unta itu diciptakan dari syaitan. Para sahabat tidak menanyakan secara detail apa hikmahnya, apa benar itu unta itu diciptakan dari syaitan. Namun para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan unta itu diciptakan dari syaitan
fa innaha ma'aha syaiton, karena bersamanya ada syaiton. Bukan berarti unta itu diciptakan dari syaitan. Dan para sahabat tidak pernah menanyakan akan hal ini. Yang dilakukan oleh para sahabat adalah yaitu beribadah kepada Allah, bagaimana ibadahnya supaya tidak dapat terputus dengan 3 perkara itu. Itu yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ketika diperintahkan untuk beribadah, mereka gigih untuk beribadah. Namun ketika mendapati hadis ini, yaqta'us salatul rajulul muslim, ada seseorang ketika dia sholat tapi ketika dia tidak memasang sutra, maka sholatnya itu batal. Maka para sahabat ini mereka sesama dengan mendengar apa yang dapat membatalkan sholat seseorang itu. Maka diantaranya para sahabat ini berusaha untuk apa? Menjadikan sholatnya tidak sampai terputus dengan dilewati dengan 3 hal itu. Dan juga kegigihan para sahabat yaitu mengikuti Rasulullah ketika sholat, yaitu di tanah lapang atau di masjid, ini menghadap kepada sutrah. Dan ini pentingnya kita salat menghadap sutrah agar tidak terputuskan dengan sesuatu, apalagi dengan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-mar'atu wal himaru wa qalbul aswad. Dengan 3 perkara yaitu dilewati oleh wanita, yang dimaksudkan wanita haid, yang kedua keledai, dan yang ketiga adalah anjing hitam. Nah, jamaah sekalian, ini sebagai kesimpulan. Karena memang kesimpulan pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan itu tetap hukumnya adalah batal. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa tetap tidak batal, hanya mengurangi dari kekhusyuan salat. Dan ini adalah masalah khilaf, sebagaimana yang disebutkan adalah khilaf para ulama, yang kita bisa mengambil mana yang lebih kita dapati lebih syarak di hati kita. Namun kalau kita mengambil pendapat-pendapat yang ulama-ulama mutaakhirin, mereka mengecualikan dengan 3 perkara ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berusaha untuk memasang sutra, kemudian dilewati dengan 3 hal itu, maka tidak batal. Tapi kalau tidak memasang sutra, dilewati dengan 3 hal itu, ya ini hukumnya batal sholatnya. Bisa dipahami jamaah bahwa hukum di sini adalah ya ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang kita tekankan di sini adalah bab ini berkaitan dengan bab memasang sutra. Yang sebagian mengatakan hukum sutra adalah wajib, sebagian adalah sunnah. Namun kita mengambil yang lebih kuat, hukum sutra itu adalah sunnah. Hanya saja kegigihan para sahabat agar solatnya tidak diputus oleh 3 perkara ini, maka para sahabat pun memasang sutra di hadapan mereka. Atau kita salat menghadap kepada sutra, kepada tembok, kepada sesuatu yang dapat mencegah. Karena tadi Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa sutra itu dapat mencegah dari putusnya salat seseorang. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak memakai sutra, maka jika lewat seseorang di hadapannya, yaitu dengan 3 yang disebutkan Nabi, maka terputus dari salatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja ya penjelasan kesimpulan dari pembahasan kita, dari pembahasan tentang terputusnya salat seseorang dengan dilewati dengan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu wanita, yaitu keledai dan anjing hitam. Mungkin dari antum sekalian ada soal pertanyaan, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Apakah wanita itu haid atau tidak? Enggak kelihatan itu. Itu yang ditanyakan mana? Bukan? Iya. Ya. Ya. Keledai tidak dijelaskan bahwa saya itu adalah syaitan. Nah, jemaah sekalian, di antara penjelasan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahwa kata Rasul SAW, yaqta'us salatul rajulil muslim, bahwa salat seseorang itu akan
batal idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhir rahli, apabila salat seseorang itu tidak memakai sutrah. Paling tidak dalam hadisnya itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, itu memasang sutrah setinggi dengan dudukan kuda, pelanak kuda. Nah, jika dilewati dengan 3 perkara, al-mar'atu wal himaru wa qalbul aswad, wanita, kemudian keledai dan anjing hitam. Asalnya memang Rasulullah tidak menjelaskan akan hadis ini. Namun hanya saja sahabat Abu Dzar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-kalbul aswad, anjing hitam itu?" Nah, ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah menjelaskan bahwasanya al-kalbul aswad syaitan, bahwa anjing hitam itu adalah syaitan. Namun penjelasan di sini bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan, yaitu anna ma'aha syaitan, bersamanya ada syaitan. Jadi membawa syaitan di situ, bukan berarti anjingnya hitamnya itu adalah secara hakiki syaitan, sebagaimana yaitu penjelasan tentang unta diciptakan dari syaitan. Ya, unta itu diciptakan dari syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-ibli khuliqat minasyaiton, bahwa unta itu diciptakan dari syaitan. Bukan berarti unta diciptakan dari syaitan secara hakiki, namun hanya secara majazi, sebagai kiasan. Iya, asalnya para sahabat itu kalau misalkan disabdakan oleh Nabi SAW, mereka itu sami'na wa ata'na, itu asalnya. Makanya kan terdapat di dalam Al-Quran, ketika datang perintah Rasulullah SAW, para sahabat ini mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Maksudnya apa? Tidak pernah bertanya, kok begini ya Rasulullah, kenapa begini? Tapi sahabat Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, anjing hitam itu apa yang dimaksudkan? Baru dijelaskan oleh Nabi bahwa anjing hitam itu al-kalbu aswad annaha ma'a syaitan, bahwasanya bersamanya ada syaitan. Lalu dijelaskan lagi bahwa al-mar'ah di sini adalah secara umum. Belum dijelaskan apakah wanita itu haid atau tidak. Dalam hadisnya itu disebutkan hanya al-mar'ah. Namun ketika ditanya lagi wanita itu, baru dijelaskan secara detail, yang dimaksudkan adalah al-martu al-haid, wanita yang haid, yaitu yang dapat memutuskan salat seseorang. Namun wal himar, kenapa keledai tidak ditanya? Sebagaimana wanita, ya wanita haid. Ya, kemudian anjing hitam, ya bersamanya syaitan, tapi keledai tidak ditanya. Karena memang itu yang dialami oleh Nabi SAW, sebagaimana tadi hadisnya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Sahabat pernah membawa keledai, kemudian keledainya dilepas, kemudian masuk kepada saf barisan orang yang sholat. Keledainya itu melewati dari orang yang sholat, bahkan pernah melewati di hadapan Nabi SAW. Maka dari sini sholat seseorang ketika dilewati oleh keledai, dan keledai sifatnya adalah tidak dijelaskan apakah itu ada syaitan atau tidak, ini tidak dijelaskan, dan para sahabat pun tidak menanyakan akan hal itu kepada Nabi SAW. Dari sinilah hukum penjelasan bahwa para sahabat itu ketika tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, ini tidak tetap menjalankan ibadahnya, tetap beribadah kepada Allah. Namun ketika dijelaskan, mereka mengambil sami'na wa ata'na, tetap dia mendengar dan dia taat. Berarti dalam penjelasan al-himar itu tidak dijelaskan bersamanya syaitan, tidak dijelaskan apakah itu diciptakan dari syaitan atau tidak, dan itu tidak ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena himar itu dipakai oleh kendaraan para sahabat yang ketika itu sering didapatkan, sering lewat di hadapan orang yang sholat dan yang semisalnya. Itu alasannya para sahabat tidak menanyakan akan hal itu. Kenapa himar? Tapi tidak ditanyakan oleh para sahabat. Tapi kalau anjing hitam ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar. Kemudian wanita juga ditanyakan, wanita yang maksud wanita apa? Wanita haid. Tapi himar tidak ditanyakan oleh para sahabat. Akan tetapi Rasulullah tidak menjelaskan. Bagaimana sikap kita ini ketika ada satu hadis tadi di akhir
Kesimpulan, ketika ada satu hadis hikmahnya tidak dijelaskan oleh Rasulullah, maka jangan kita mencari-carinya. Gitu loh. Ya, jangan mencari-cari apa sih hikmahnya. Enggak boleh atau bisa batal sholat seseorang jika dilewati oleh keledai. Keledai itu apa? Tapi tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa sikap kita? Sami'na wa ata'na, dan kita mendengar dan kita taat sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu penjelasannya. Ya, dua penjelasan telah dijelaskan, namun satu tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Mungkin kalau ada sahabat yang bertanya tentang himar, mungkin dijelaskan kembali. Tapi para sahabat tuh orang yang tidak mau, ya apa namanya ya, kalau di perintah itu tidak, kok Rasul perintahnya begini, kenapa begini, berat bagi saya. Ini tidak ada pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mungkin kalau kita iya, kalau diperintahkan kok kayaknya berat buat kita, kenapa sih mesti begini gitu ya. Syariat aja banyak yang kita tinggalkan, apalagi sunnah-sunnah Nabi, tentu banyak lagi yang ditinggalkan. Tapi bagi para sahabat tidak ya. Mereka tidak pernah menanyakan bagaimana, tapi ada yang menanyakan itu, iya, ketika dijelaskan. Tapi tidak dijelaskan, mereka tidak bertanya, dia diam, sami'na wa ata'na. Maka termaktub di dalam Al-Quran seperti itu ya. Ini sifat para sahabat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Fadil. Ya. Iya. Enam. Jika memang di samping kita ada orang yang ya anak-anak yang kemudian dapat mengganggu kekhusyuan sholat seseorang, lalu sikap kita yang pertama adalah ya menarik atau memegang dengan isyarat untuk mendiamkan dirinya. Itu boleh. Kita memegang seseorang atau ya kita tarik. Kalau misalkan dia bercanda pergi dari kita, kalau kita anak kita di samping kita, ya kemudian dia semakin jauh, kita boleh menariknya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu ketika sholat malam, kemudian sahabat Ibnu Abbas pada saat itu sholat itu ada di kirinya, tapi Rasulullah itu memindahkan, ia berada di kanannya. Dan ini sholatnya tidak batal. Ya, tidak batal karena memindahkan sesuatu yang dapat merusak salatnya, maksudnya keabsahan salat di situ. Karena hakikatnya orang yang ketika sedang salat itu dia harus khusyuk, namun ketika ada yang membuat ya kesibukan di hatinya tidak khusyuk sebagaimana anak-anak ini, maka sebenarnya itu dia boleh dia lakukan yang pertama dengan tangannya. Kemudian yang kedua ya tentu jangan sampai bicara, jangan berisik ya, itu batal berarti. Kalau dia ada ucapan. Tapi dengan isyarat tangan kita tarik, kita diamkan. Nah, hanya saja pendapat tadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu salatnya adalah mengurangi dari kekhusyuannya. Ya, kekurangan ya. Jadi ketika salatnya tadinya khusyuk kemudian jadi tidak khusyuk karena dengan ya seseorang itu kita sibuk untuk mendiamkan anak-anak yang berisik itu. Nah, salatnya tetap sah, hanya saja disibukkan dengan perkara-perkara yang dapat melalaikan dari kekhusyuan salatnya. Itu yang pertama, dia harus ya boleh dia tarik supaya dia diam. Gitu. Nah, yang kedua, kita ajarkan anak-anak itu nanti di luar salat, misalkan itu anak kita tarbiyah, kita kasih pendidikan, kita kasih pemahaman bahwa masjid itu adalah tempat untuk berzikir, yaitu untuk salat. Maka kalau sudah masuk waktu salat, ya kita ajarkan tidak boleh berisik dan tidak boleh ya melewati orang yang sedang salat. Ini tarbiyah kita orang tua kepada anak-anak kita. Nah, maka
kita kasih pemahaman mereka, ya, agar dia tidak lagi melakukan akan hal itu, bercanda dengan temannya atau yang lainnya. Kemudian juga ada bagi pengurus masjid itu jangan sampai memukul atau menghardik dari para anak-anak itu. Karena tarbiyah Nabi SAW di zaman Nabi itu, anak-anak itu mereka senang di dalam masjid. Tapi jika mereka berisik, jangan dipukul. Kemudian jangan diusir. Karena generasi penerus adalah mereka. Kalau anak-anak sudah tidak cinta kepada masjid, siapa yang akan meneruskan masjid-masjid? Karena pengurus semuanya itu apa? Ya galak. Bahkan anak-anak bercanda itu langsung dipukul sampai dia nggak mau lagi sholat. Kenapa nggak mau sholat ke masjid lagi? Karena pengurusnya galak. Akhirnya apa? Kita generasi yang pertama yang sudah tua-tua, kemudian ya sudah tidak ada, siapa yang meneruskan masjid itu? Karena mereka beranggapan masjid itu adalah angker bagi mereka. Padahal di zaman Nabi SAW, anak-anak ini mereka bermain di masjid. Makanya pernah disebutkan, yang sebagaimana disebutkan, ada anjing itu apa namanya? Syaiton. Itu dapat mengganggu orang yang sholat. Benar, Rasulullah sholat, kemudian syaiton berusaha untuk mengganggu beliau. Nah, pada saat Rasulullah itu terganggu dengan hadirnya syaitan, maka dicekiklah syaitan itu dengan tangan beliau, kemudian sampai meneteskan liurnya ya di tangan Nabi SAW. Lalu kata Rasul SAW, kalau tidak aku ingat kepada saudaraku Nabi Sulaiman, ini syaitan akan aku ikat di tiang masjid dan dijadikan mainan bagi anak-anak penduduk Madinah. Ini kita bisa pahami bahwasanya anak-anak mainnya di mana? Di masjid Nabawi. Dan Rasulullah tidak melarang itu. Kenapa? Karena mereka akan tumbuh cinta kepada masjid. Hanya saja di sinilah tarbiyah kita kepada anak-anak. Kalau mereka berisik, jangan dipukul. Kasih nasihat. Kasih bahwasanya di masjid adalah tempat sholat, tidak boleh dijadikan dia tempat bermain, berisik kalau waktu sudah sholat. Tapi selebihnya selesai sholat, para anak-anak itu bermain sebagaimana di zaman Nabi SAW. Maka ya Rasul, kalau tidak aku ingat kepada Nabi Sulaiman saudaraku, aku akan ikat di tiang masjid dan dijadikan permainan bagi penduduk anak-anak kota Madinah. Berarti kan tempat main ya anak-anak di situ. Tapi ketika waktu sholat, ya kita tarbiyah. Nah ini bagi kita orang tua, ketika kita memiliki anak yang sering kita bawa ke masjid, kasih nasihat, kasih tarbiyah kepada anak-anak. Jangan sampai ya mengganggu orang yang sholat. Namun hukumnya jemaah sekalian, ketika kita sholat kemudian ada anak-anak yang di samping kita dapat mengganggu kekhusyuan sholat kita, boleh kita menariknya agar dia diam. Tapi ingat, tidak boleh dengan ada perkataan, hanya isyarat. Karena isyarat ini banyak dilakukan oleh Nabi. Ya, ada di dalam sholat yang tidak membatalkan dari sholatnya kalau gerakan-gerakan itu adalah gerakan yang ringan. Tapi kita tahu bahwasanya mazhab Syafi'i 3 kali gerakan adalah batal. Karena memang maksudnya dengan 3 gerakan itu yang dapat memalingkan kekhusyuan sholatnya. Ini dapat membatalkan. Tapi selama sholat dia tidak ya sampai bergerak yang terlalu banyak gerak yang dapat membatalkan sholatnya, maka itu hukumnya tidak batal. Sebagaimana Rasulullah pernah membukakan pintu yang ada di hadapannya, yang ketika Aisyah datang ingin masuk kepada rumahnya, Rasulullah jalan membukakan pintu kemudian kembali sholat lagi. Ini gerakan-gerakan yang ringan. Kemudian kita mendekati kepada sutrah. Kalau sutrah kita misalkan sebagai makmumnya, kemudian dia beranjak, kemudian kita mendekati kepada sutrah. Ini gerakan ringan yang tidak membatalkan sholat. Sebagaimana Rasulullah memindahkan sahabat Ibnu Abbas dari kiri kepada yang kanan. Ini gerakan ringan. Namun yang dapat gerakan yang dapat banyak gerak, maka itu sepakat para ulama dapat membatalkan sholatnya. Nah, kalau kita mendiamkan anak itu secara ringan saja, tidak berlebihan sampai apalagi sampai bicara ngomong berisik amat batal ini. Ya. Jelas ini adalah ada batal. Maka kita mengambil bolehnya seseorang untuk mendiamkan anak-anak selama itu tidak dapat memalingkan kekhusyuan kita di dalam sholatnya.
gerakan ringan saja. Ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus perhatian kepada anak kita kalau membawa ke masjid. Sebagai pengurus masjid itu harus begitu. Jangan galak-galak sama anak-anak. Karena generasi yang penerusnya adalah mereka. Mereka yang dapat meneruskan dakwah kita. Demikian Allah. Ya. Ya. Nah, di dalam hadisnya menyebutkan bahwa makmum itu sutronya imam. Apakah berlaku di dalam masih dalam keadaan sholat berjamaah atau sudah imamnya sudah selesai? Maka jawabannya adalah ketika dikatakan sutrohnya makmum adalah imam selama sholat itu ya berlangsung. Namun ketika ada seorang yang masbuk, kemudian dia sudah ketinggalan 3 rakaat misalkan, kemudian dia bangkit lagi, maka sutrohnya sudah terputus karena imam sudah selesai dari sholat berjamaah bersama imam makmum yang lain. Lalu bagaimana sikap kita? Dan ini kan pernah dijelaskan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari pembahasan sutroh kita yang waktu lalu. Beliau katakan bahwa apabila tidak didapati sutroh di hadapan kita, kata beliau, maka hendaknya dia mengambil ke kanan dan ke kiri mendekati kepada sutroh. Misalkan di depan kita masbuk, semua jamaahnya sudah pada keluar, gitu ya. Kemudian di samping kanan kiri kita ada kursi atau yang dapat menghalangi sebagai sutra. Maka Imam Nawawi mengatakan hendaknya dia bergeser ke kanan atau ke kiri mendekati kepada sutra. Itu yang dilakukan kalau kita dalam keadaan masbuk. Jadi hukumnya di situ ya sebagaimana pertanyaannya, dia telah terputus karena imamnya sudah selesai sholat. Ya, berarti dia mencari sutra kembali. Maka kalau ada di depannya seseorang, itu sutra kita. Misalkan dari safnya ini orang ini berangkat, ya pergi misalkan, maka boleh kita melangkah ke depan. Saf yang berikutnya sebagai sutra buat kita. Paham? Jadi itu boleh melangkah karena Nabi SAW melakukan itu. Tapi kalau jauh dari kita, misalkan 2 saf, 3 saf, nggak perlu jalan, itu dapat batal sholatnya. Yang dimaksudkan adalah 1 langkah ke depan, itu maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan udah pada beranjak semua, di depannya ada imam sendiri atau tembok, dia dekat jalan menuju kepada tembok, ini batal, sepakat. Lalu apa yang dilakukan ketika kita sholat, kemudian orang-orang sudah pada pergi? Itu Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa ketika ditanya apakah garis, yaitu sejadah, tempat sejadah kita atau di masjid biasanya ada ya garis ya, jarak sebagai untuk kita untuk sujud, bolehkah dijadikan sebagai sutra? Jawabannya sutra adalah, kita sudah jelaskan, sutra itu dapat digunakan dengan apa? 3 hasta. 1 hasta berapa? Siapa yang masuk? Berapa ukuran 1 hasta? Siapa yang catat? Ini pembahasan waktu sutra loh. Hah? Hadiah Pak Imam, bolehlah kasih hadiah inilah. 1 hasta berapa ukurannya? Ada ingat gak jemaah? Jadi tentang definisi sutra itu adalah ada sesuatu yang dijadikan untuk penghalang dirinya ya di dalam sholat. Dan kata Nabi bahwa sutra itu yang dilakukan adalah 3 hasta. 1 hasta itu adalah ya dari siku sampai ke ujung ini. Ini 1 hasta. Ukurannya 1 hasta ini dari siku sampai ujung jari. Ini 1 hasta. Berarti 3 hasta berarti ya 3-nya ya tangan kita ini. Namun dalam hadis lain sebagaimana dalam pembahasan ini, sutra itu boleh dilakukan dengan tingginya dari pelana kuda. Berarti pelana kuda kita tahu di belakang itu, segitu udah boleh dijadikan sutra. Nah, ketika misalkan ada sutra yang kita lakukan, maka itu adalah mengikuti sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sutra itu dengan 3 satu ini 1 hasta. Ya.
Kemudian tiga, kata Nabi SAW, tiga dira'in, tiga adhara itu adalah tiga hasta, berarti tiga ya ukurannya ini. Ini di zaman Nabi SAW. Ya. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Kalau kita misalkan sholat, kita harus ya menghadap kepada sutrah, itu yang lebih ya aman. Walaupun sutrah hukumnya kita yang rajih berpendapat hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu pendapat kita. Namun sebagian mengatakan wajib karena memang tidak ingin diputuskan sholatnya oleh tiga perkara tadi. Itu saja. Ya. Kalau selain dari tiga perkara itu dilewati misalkan, dia nggak pakai sutrah, maka tidak batal. Tapi kalau dilewati dengan tiga perkara itu, maka batal. Ya, tiga perkara itu. Tapi kalau misalkan memakai sutra, itu tidak batal dengan tiga perkara itu. Tapi sebagian ulama mengatakan akan dapat ya mengurangi dari keabsahan dari salatnya, keafdalan dari kekhusyuan dari salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, itu hanya saja melangkah ke kanan ke kirinya, jangan sampai ya dapat ya melalaikan langkahnya ya sebagaimana satu langkah mendekati. Jadi di sini langkahannya Nabi SAW ketika membukakan pintu itu tidak banyak gerakan. Ya, satu langkah kemudian membuka pintu kemudian kembali kepada tempat sholatnya. Nah, kalau kita misalkan beberapa langkah, 3 atau 2 ini dapat melalaikan. Nah, itulah sepakat para ulama sebagaimana mazhab Syafi'i itu batal sholatnya karena memang lalai sholatnya. Dia memikirkan apa? Tidak lagi memikirkan di hadapannya ada Allah, bagaimana dia khusyuk di dalam sholatnya, akhirnya sibuk di dalam ya melakukan hal-hal yang sia-sia. Makanya sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, orang yang ketika dilewati oleh sesuatu maka beliau katakannya tidak batal, baik ada sutra maupun tidak. Kata beliau bahwa kalau kita ada sholat misalnya, kita sudah khusyuk nih, sholat kita sudah khusyuk, kemudian ada orang lewat aja di hadapan kita, kan kita yang sudah paham, kita cegah tentunya. Ini kan dapat lalai ini. Ketika seseorang itu sudah nggak lewat lagi di hadapan kita, saya tanya, ingat gak kita bacanya sampai mana? Kemudian kita kembali ke kekhusyuan kita. Nah, disitulah kita dapat dilalaikan oleh seseorang. Namun dalam penjelasan itu, seseorang ketika lewat di hadapan orang yang sedang sholat, sesungguhnya apa? Bersamanya ada syaitan yang ingin memutuskan sholatnya. Itu faidahnya. Itu faidahnya. Namun hukum kita di sini adalah hukum sholat yang tidak memakai sutra. Dengan dilewati 3 perkara itu batal hukumnya. Kalau misalkan selain dari itu maka tidak dapat membatalkan sholatnya. Nah, ini perkaranya. Ya, berarti dia lalai. Makanya di situ kalau misalkan dia berjalannya, bergesernya terlalu lebih daripada beberapa langkah, maka itu batal sholatnya. Lalu apa yang dilakukan? Makanya kata Syekh bin Baz, tetap di situ. Tetap di situ. Kata tadi disebutkan Syekh bin Baz, kalau nggak ada garis, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita ini sujudnya, maka tempat itulah sebagai ya yang tidak boleh dilewati oleh seseorang. Kita tahu sujud kita semana. Yang mengetahui adalah kita kalau nggak ada sutra, kalau nggak ada garisnya. Lalu kita yang mengetahui. Di situ maka dibahas tentang hukum itu. Makanya pentingnya para sahabat mereka meneladani Rasulullah, yaitu memasang sutra. Ya, Rasulullah itu ketika disolat di padang pasir, bukan di masjid, Rasulullah menancapkan yaitu pedangnya, menancapkan tombaknya, dan bisa dijadikan pelana kudanya untuk dijadikan sebagai sutra. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Semoga pembahasan kita, ilmu yang kita bahas ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.